lagi ke Mengenal Hukum. Oke guys, jadi sebelum kita memasuki materi yang sesungguhnya, aku mau mastiin kalau kalian semua ngerti dari arti hukum pidana itu sendiri. Jadi, kalau kalian belum tahu, aku bakal kasih tahu di video ini. Nah, jadi hukum pidana itu sendiri dimaksud dari norma-norma yang berisi keharusan atau larangan yang dibentuk oleh undang-undang yang sudah ada di undang-undang. Yang kita pakai adalah KUH pidana. Dan telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman. Nah, sanksi hukuman ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus dan diberikan kepada orang lain yang telah melanggar undang-undang tersebut. Nah, dengan demikian, juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu. Dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Nah, hukuman itu juga berbeda-beda sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Jadi, kalau kalian mau tahu tentang apa sih itu hukum pidana dan apa materi yang bakal aku bahas hari ini, maka kalian harus nonton terus ya. Jadi guys, sebelum kita masuk pada materi hari ini, aku mau kalian ngebayangin dulu satu kasus yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, aku mau kalian bayangin, kalian sedang duduk santai di sebuah warung kecil, minum kopi, sambil menikmati angin sejuk dan suara-suara burung. Lalu, hanya dalam hitungan menit, suasana berubah menjadi suasana yang mencekam. Tiba-tiba, ada 2 orang ditusuk, dan 4 orang masuk penjara. Ini bukanlah film. Ini adalah sebuah cerita nyata dari Nias Sumatera Utara dalam perkara putusan Mahkamah Agung nomor 95 PK/PIT/2010. Tapi yang lebih menarik di sini adalah bagaimana hukum memandang niat jahat itu sendiri atau unsur kesengajaan dalam kasus ini. Bukan soal siapa yang paling banyak melukai, tapi soal siapa yang tahu akan terjadi dan tetap melanjuti. Sekarang kita akan bedah kasus ini secara hukum pidana dan kenapa kamu harus peduli. Semuanya terjadi pada 29 Juli 2008. Sekitar jam 5 sore, 4 orang terdakwa, Ahmad Yana, Ama Ingga, Amaruba, dan Ina Ingga sedang nongkrong di warung milik seorang saksi, Junis Mangulo alias Tati. Datanglah korban Amaswari dan temannya bernama Kabuyu. Namun, tak lama kemudian Inaswari, istri sang korban, datang menyusul, berniat menjemput suaminya pulang. Namun, tiba-tiba, terdakwa Ama Ingga menarik tangan Inaswari mengajak minum minuman keras merek Vigor. Namun, Inaswari pun menolak karena tidak biasa minum. Dan itu pun membuat sang terdakwa marah. Suaminya Amaswari membela istrinya. "Mengapa kamu marah? Itu kan keponakanmu juga." Suasana pun terjadi memanas. Ahmad Yana berdiri, merobek bajunya sendiri dan teriak, "Ini baru laki-laki." Dan dia mendekati Amaswari, menahan kedua tangannya dan mengambil dompet korban. Lalu datanglah kalimat perintah, "Tikam Amaruba." Dan tusukan pertama pun terjadi. Tepat di dada kiri, menembus ulu hati. Korban pun tersungkur. Kabuyu yang berusaha menolong juga mendapatkan serangan. Ditahan oleh Ina Ingga, ditusuk oleh Ahmad Yana dan Amaruba, bahkan Ama Ingga sempat berniat menusuk kakinya. Walau pisau tersebut ditendang oleh Kabuyu sehingga menusuk telapak Jangan kakinya. lupain fakta kalau dia juga menikam ya. Disinilah Tapi hukum mengambil mulai contohnya bekerja. untuk kesengajaan ini. Pasti di benak kalian ada pertanyaan. Yang pertama, apakah mereka melakukan perbuatan itu dengan sengaja? Atau yang kedua, apa benar mereka sadar akibat dari tindakan mereka, padahal mereka tahu itu salah? Mari kita kasih tahu. Oke, sebelum memasuki bentuk-bentuknya yang lebih detail, aku akan menjelaskan terkait dengan kesengajaan, definisi kesengajaan itu sendiri. Apa sih? Dalam hukum pidana, kesengajaan merupakan salah satu bentuk sikap batin pelaku terhadap perbuatannya, yang menjadi unsur penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Nah, kesengajaan ini berarti mempunyai kehendak
Kehendak adalah niat, di mana di dalam diri kita berniat untuk berbuat sesuatu, berarti dengan kesadaran kita. Nah, terdapat dua teori utama yang menjelaskan makna dari kesengajaan itu sendiri. Yang pertama, teori kehendak. Menurut teori ini, kesengajaan adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan. Nah, fokus pada keinginan pelaku untuk melakukan perbuatan. Misalnya, seseorang menembak orang lain karena memang ingin membunuh. Nah, orang lain tersebut adalah orang yang dituju dan ia mempunyai niat untuk membunuh orang tersebut. Nah, berbeda dengan teori yang kedua, teori pengetahuan. Menurut teori ini, kesengajaan adalah suatu kehendak untuk berbuat dengan disertai pengetahuan terhadap unsur-unsur yang diperlukan. Nah, tidak hanya ingin tetapi juga tahu bahwa perbuatannya memenuhi unsur pidana. Misalnya, ini berbeda dengan yang pertama. Jika yang pertama adalah kita sudah tahu orang yang kita tuju dan kita ingin membunuhnya, yang teori kedua ini adalah misalnya seseorang melempar bom ke kerumunan, mengetahui itu akan membunuh orang. Namun membunuh orang ini bukan tertentu, meski bukan orang tertentu yang dituju. Jadi bisa membunuh banyak orang. Tapi sama juga dengan kesengajaan. Nah, kesimpulan praktisnya tidak ada perbedaan hakiki, meskipun secara teoritis berbeda, dalam praktik peradilan tidak ada perbedaan yang mendasar antara keduanya. Karena hal ini disebabkan adanya dalam praktik kedua unsur, kehendak dan pengetahuan selalu hadir bersama-sama. Karena punya niat dan punya ingin melakukan. Maka dari itu, praktik peradilan cenderung menyatukan kedua teori ini. Nah, menurut pandangan Pompe, dalam penjelasannya dengan bahasa Belanda, yaitu ini adalah artinya menghendaki dan mengetahui, di mana kedua unsur ini menjadi syarat mutlak dari kesengajaan. Jadi kalau kalian harus sudah tahu bahwa dua syarat ini adalah syarat mutlak dari kesengajaan sebelum kalian mengetahui detail-detail selanjutnya dari kesengajaan itu sendiri. Dalam hukum pidana Indonesia, kesengajaan disebut dolus. Dan dolus ini dibagi lagi menjadi 3 bentuk. Yaitu yang pertama, dolus sebagai maksud atau tujuan, atau dengan kata lain dorus directus. Artinya berarti si pelaku benar-benar menghendaki, atau ia benar-benar ingin akibat itu terjadi, dan mencapai suatu akibat yang ia sudah ketahui sejak awal. Contohnya dalam kasus ini deh, Amaruba yang langsung menarik pisau dan menikam dada korban. Ia tidak sekadar mengancam, tapi berniat untuk menghendaki korban terluka atau bahkan mati. Tusukan ke dada itu bukan main-main. Ketika kamu tikam orang di hulu hati, kamu sadar akibatnya. Itulah dolus directus. Yang kedua, dolus sebagai kepastian atau dengan kata lain dolus indirectus. Artinya, pelaku tidak menjadikan akibat itu sebagai tujuan, tapi tahu pasti itu akan terjadi karena tindakannya. Contoh, Amatiena tidak menikam langsung. Tapi dia menahan korban, mengambil dompetnya. Bahkan dia juga menyuruh orang lain untuk menikam sang korban. Dia juga tahu korban tak bisa melawan. Dia juga tahu orang lain itu akan menggunakan pisau untuk menikam. Dia juga tahu hasilnya akan fatal dan menyebabkan luka yang berat, atau bahkan sampai kematian. Kalau kamu tahu akibat dari perbuatan orang lain karena kamu yang menyuruhnya, itu termasuk kesengajaan juga. Ketiga, dolus sebagai kemungkinan, atau dengan kata lain dolus eventualis. Pelaku tahu akibat buruk mungkin terjadi, tetapi tetap melanjuti dan mengambil risiko. Contohnya, Ama Inga tahu sedang terjadi penyerangan. Walau dia tidak berhasil menusuk secara langsung, niatnya sedari awal sudah ada untuk menusuk sang korban, dan ia tetap melanjuti. Bahkan berada dalam skenario kekerasan kelompok. Oke, sekarang aku mau kalian ambil buku KUHP kalian biar sama kayak aku dan coba kita bersama-sama bedah peran terdakwa satu persatu beserta hukumannya. Biar kalian lebih jelas terdakwa-terdakwa ini dapat hukuman apa ya atas tindakannya. Nah, dari putusan ini setelah dibaca, terdakwa mendapatkan yang pertama terkena pasal 170 ayat kedua KUHP, di mana
Berbunyi yang bersalah diancam, 1. Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. 2. Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. 3. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. Oke, coba sekarang kita next lihat ke pasal berikutnya. Terdakwa juga digunakan pasal 351 ayat kedua KUHP. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang dibersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, pasal ini tuh tentang penganiayaan, di mana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan terfokus pada luka dan intensinya. Oke, sekarang pasal terakhir. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Tertulis bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Nah, ini sangat penting. Jadi meski kamu cuma nyuruh dan tidak ikut serta langsung dalam menusuk, kamu juga tetap dihukum dan sama seperti yang melakukan. Oke. Sekarang kita bedah dalam terdakwanya satu persatu. Amatiana, 6 tahun pidana penjara. Karena dia memerintah, menikam, dan menghasut dan menahan korban. Selanjutnya, Amaruba. Ia juga diterkenai 6 tahun pidana penjara. Karena ia merupakan pelaku utama atas penusukan 2 korban sekaligus. Amainga, 4 tahun penjara. Kenapa ini lebih rendah? Karena dia hanya menarik istri korban dan menahan korban. Walaupun dia hanya mempunyai niat untuk penusuk, walau tidak jadi tertusuk karena tendangan kabuyu yang mengenai kakinya sendiri, tetap terkena pidana karena mempunyai niat itu sendiri. Nah, terakhir Ina Inga, 1 tahun penjara. Kenapa bisa sangat rendah? Nah, dia tidak melakukan kekerasan secara langsung, namun ada menahan korban kabuyu. Di dalam pasal 57, pembantu kejahatan diberikan pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi 1/3. Karena yang tidak menggunakan kekerasan senjata tajam di sini dikenakan 4 tahun. Walaupun ada terkait dengan pembantu kejahatan, maka hukuman Ina Inga kalau dilihat-lihat menjadi 1 tahun. Tapi jangan salah, kalian yang bilang 1 tahun sebentar. Tapi 1 tahun di penjara juga gak enak loh. Siapa yang mau di penjara 1 tahun? Saya aja gak mau. Emang kalian mau? Oke. Jadi, dari materi dan kasus hari ini, kalian bisa belajar apa? Atau kalian masih mungkin berpikir, ini mah urusan mereka, aku gak perlu ikut-ikutan. Oke. Jadi, di sini aku bantu meringkas semua materi dan kasus hari ini ya. Jadi, seringkali konflik kecil berubah jadi tragedi besar hanya karena emosi sesaat, tidak mau mengalah, merasa gengsi, atau dipermalukan. Nah, dari sini kita bisa belajar. Yang paling penting itu adalah hukum tidak hanya melihat apa yang kamu lakukan, tapi juga apa yang kamu niatkan di dalam pikiran kamu dan juga apa yang kamu biarkan terjadi. Jadi, jangan cuma karena kalian nyuruh atau cuma karena kalian bantu nahan, gak ikut menusuk, gak ikut membunuh, kamu juga bisa masuk penjara. Karena alasannya adalah ini nih. Dalam hukum pidana, kesengajaan bukan cuma soal tangan, tapi juga soal pikiran dan sikap kita yang menghasilkan niat itu sendiri. Oke guys, jadi sekarang kita udah mau berakhir nih video kita. Pesan aku yang terakhir adalah kesengajaan bukan cuma soal siapa yang melakukan, tapi juga siapa yang ikut mempunyai niat dan ikut memikirkan tindakan tersebut. Jadi, sampai jumpa pada pelajaran hukum selanjutnya. Bye-bye!